Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Hasna, terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Hari ini kita coba untuk mendiskusikan tentang proposal penelitian evaluasi program. Ya. Jadi secara konsep kita sudah mendiskusikan banyak hal terkait dengan evaluasi program, bahwa evaluasi program itu bisa dilakukan dalam konteks penelitian, bisa juga dilakukan dalam konteks bukan penelitian. Ya. Nah, perbedaan antara evaluasi program yang bukan penelitian dan yang penelitian adalah terletak pada yang pertama tujuannya. Kalau evaluasi program yang bukan penelitian itu tujuannya semata-mata adalah untuk memperbaiki suatu program saja ya. Jadi dilakukan untuk keperluan-keperluan yang bersifat praktis dan pragmatis. Sementara evaluasi program yang dilakukan dalam konteks penelitian itu tujuannya selain berorientasi pada hal-hal yang bersifat pragmatis, tapi juga pada hal-hal yang bersifat teoritis, dalam arti dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik terkait dengan bidang evaluasi program atau bidang keilmuan yang berkaitan dengan objek evaluasi. Itu yang pertama dari tujuannya ya. Kemudian dari sisi pengembangan kriteria keberhasilan, ya, evaluasi program yang dilakukan dalam konteks penelitian, dia harus dibangun ya berdasarkan kajian teoritik yang memadai. Kita sudah membahas tuh sumber-sumber kriteria keberhasilan itu kan bisa banyak ya, bisa berasal dari program penyelenggara program itu sendiri, kemudian peraturan perundang-undangan, kemudian pengalaman evaluator, ya, kemudian kajian teoritik, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk penelitian, kajian teoritiknya itu nampak kuat sekali. Tapi kalau evaluasi program yang bukan penelitian, ya misalnya Hasna diminta untuk mengevaluasi program oleh kepala sekolah di tempat Hasna bekerja. Nah itu Hasna mungkin tidak seperti evaluasi yang dilakukan dalam konteks penelitian. Kriteria keberhasilan itu mungkin dikembangkan cukup berdasarkan identifikasi berdasarkan pengalaman Hasna dan juga konsultasi dengan kepala sekolah ya. Itu mungkin cukup. Tapi kalau penelitian tidak cukup ya, harus ada kajian teoritik yang memadai. Nah, tentu perbedaan ini penting ya untuk difahami oleh evaluator. Termasuk itu yang ketiga, hasil penelitian itu ya dibahas. Kalau ini penelitian, kalau evaluasi programnya adalah konteksnya penelitian, maka dia perlu dilakukan dan dibahas ya dibandingkan dengan temuan-temuan penelitian yang relevan gitu. Nah, sementara kalau temuan evaluasi program ya yang bukan penelitian itu sudah terlalu penting untuk dibahas secara teoritik. Karena orientasinya bukan teoritik, ya lebih kepada pragmatis. Oke, nah hari ini kita akan coba untuk diskusikan, Hasna, lalu bagaimana proses menyusun proposal, ya, evaluasi program dalam konteks penelitian. Kalau Hasna diminta untuk melakukan evaluasi program penelitian, misalnya tesis gitu ya, atau di luar itu, nah itu kira-kira proposalnya seperti apa? Itu yang kita mau bahas hari ini ya. Dan kan beberapa waktu yang lalu saya memberikan tugas untuk mengkaji
Ya, 2 buah referensi itu. Ada 2 penelitian evaluasi program ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Hasna sudah mengerjakannya belum? Sudah Pak, Hasna coba buat poin-poin dalam PPT. Nah, ya, silakan ditayangkan ya, Hasna ya. Baik Pak. Tidak bisa untuk share screen Pak, mohon Nah, maaf. sekarang saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba untuk meringkas dari proposal evaluasi program yang telah diberikan. Untuk proposal Supriyanto, untuk judulnya Hasna belum melihat dari proposalnya judulnya seperti apa, tapi untuk latar belakangnya dari proposal Supriyanto yaitu bahwa sekolah menengah kejuruan SMK merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang mempunyai peranan penting dalam menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia. Program pembelajaran SMK diantaranya dalam bentuk kunjungan industri, praktik kerja lapangan atau PKL, magang ataupun on the job training atau OJT. Banyaknya pengangguran lulusan SMK dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya unit produksi yang berada di sekolah maupun industri kurang melibatkan siswa, serta ketidaksesuaian antara tempat praktek dari bidang keahliannya. Lalu di latar belakang juga dibahas bahwa program pendidikan tambahan yaitu on the job training. Program ini sejalan dengan program pemerintah dalam menyiapkan lulusan sekolah menengah kejuruan, yakni diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang yaitu link and match dengan industri. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di SMK Negeri 1 Cirui, pembelajaran berbasis on the job training jurusan teknik kendaraan ringan atau TKR pada dasarnya terselenggara dengan baik. Lalu program on the job training di sekolah lain sudah dilakukan evaluasi oleh beberapa peneliti sebelumnya. Peneliti evaluasi tersebut umumnya menggunakan model CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Fokus penelitian pada proposal ini yaitu evaluasi outcome atau dampak program, yaitu bagaimana program on the job training atau OJT bagi siswa SMK Negeri 1 Cariu. Fokus penelitian ini menggunakan model Kirkpatrick karena memiliki kemampuan dalam mengukur dan menilai peserta on the job training secara mendetail, terutama dalam dimensi outcome pada level perilaku dan hasil. Rumusan masalah dalam proposal ini yaitu apakah terdapat perbedaan rata-rata kinerja secara signifikan antara karyawan atau teknisi yang mengikuti program on the job training atau OJT dan karyawan yang tidak mengikuti program OJT ini. Permasalahannya yaitu permasalahan yang terkait pada level hasil, yaitu apakah perusahaan mengalami peningkatan pendapatan dengan adanya karyawan yang mengikuti program OJT, lalu apakah perusahaan mengalami peningkatan kepuasan konsumen dengan adanya karyawan yang mengikuti program OJT. Pada bab 2 ini, kerangka teori biasanya di sini saya hanya meringkas bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.
Program merupakan suatu kegiatan yang terencana yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, evaluasi program merupakan suatu proses. Kriteria keberhasilan pelaksanaan dan hal yang dinilai adalah hasil atau proses itu sendiri dalam rangka pengambil keputusan. Pendidikan dan pelatihan dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan perbaikan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di sini pada bab 2 juga diperlihatkan perbandingan antara pendidikan dan pelatihan dengan aspek pengembangan kemampuan, area kemampuan, jangka waktu pelaksanaan, materi yang diberikan, penekanan penggunaan metode belajar mengajar, penghargaan akhir proses. Kemungkinan di sini pendidikannya untuk yang SMK dan pelatihan untuk yang karyawan. On the job training merupakan bentuk pelaksanaan dari program pendidikan dan pelatihan kejuruan komponen praktik keahlian produktif. Program OJT ini adalah program pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja. Landasan hukum untuk on the job training ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lalu Kepmen Pendidikan Kebudayaan Nomor 323 /U/1997 tentang penyelenggaraan prakerja SMK, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah, Kemendikbud Nomor 80/5/1993 tentang kurikulum sekolah menengah kejuruan, lalu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Model evaluasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu model evaluasi Kirkpatrick, karena model evaluasi ini dianggap tidak hanya mampu melihat output atau produknya saja, tetapi memberikan data mengenai dampak atau outcome dari program on the job training terhadap kinerja peserta dan bagi industri tempat bekerja. Menurut Patrick, ada 4 tingkatan yang dilakukan dalam evaluasi penelitian, yaitu level reaction, level learning, level behavior, dan level result. Standar kriteria evaluasi difokuskan pada level perilaku dan hasil, di mana untuk level evaluasi perilaku yang dilihat bahwa aspek atau objek yang dievaluasinya yaitu sikap atau kinerja peserta OJT saat terjun ke dunia kerja atau bekerja sebagai karyawan. Dengan indikator-indikatornya bahwa yang pertama melakukan pekerjaan dengan efisien, melakukan pekerjaan dengan tingkat kesalahan yang sedikit, bekerja dengan disiplin yang baik, mempunyai semangat kerja yang baik, produktivitas dalam bekerja dengan percaya diri, mempunyai kerjasama yang baik dalam bekerja, dan untuk level evaluasi hasil, aspek atau objek yang dievaluasinya yaitu dampak bagi organisasi atau perusahaan. Dengan indikator meningkatnya pendapatan dan meningkatnya kepuasan konsumen. Untuk bab 3 pada proposal ini, yaitu pelaksanaan evaluasi dilaksanakan di SMK Negeri 1 Cariu. Pendekatan, metode dan desainnya menggunakan model evaluasi Kirkpatrick. Pendekatannya kuantitatif, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian komparatif dan deskriptif. Desain penelitian evaluasi program on the job training yang digunakan adalah evaluasi 2 level pada level Kirkpatrick, yakni level perilaku dan level hasil. Populasinya yaitu alumni SMK Negeri 1 Cariu jurusan Teknik Kendaraan Ringan tahun pembelajaran 2017 sampai dengan 2018 sebanyak 30 orang. Pemilihan sampel dengan sampling jenuh atau 30 sampel atau semua sampel yang ada digunakan semuanya. Instrumen utama yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket dan wawancara. Instrumen angket dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu angket yang digunakan untuk level perilaku dan level hasil. Instrumen wawancara digunakan sebagai alat konfirmasi
atau data tambahan dalam penelitian. Uji instrumen, yang pertama yaitu konsultasi ahli, lalu, diuji validitas dan reliabilitasnya dengan uji R, dengan R hitung lebih besar daripada R tabel, dengan N-nya 30, lalu reliabilitasnya menggunakan koefisien Alpha-Cronbach. Teknik pengumpulan datanya dengan kuesioner atau angket dan dokumentasi. Teknik analisis datanya yaitu uji normalitas dan homogenitas, lalu teknik analisis data untuk level perilaku menggunakan uji T, 2 sampel independen, namun jika syarat atau asumsi independentitas tidak dapat terpenuhi karena datanya tidak berdistribusi normal, maka uji beda akan menggunakan uji beda Mann-Whitney, karena uji beda jika syarat atau asumsi independentitasnya tidak terpenuhi, maka menggunakan uji Mann-Whitney. Lalu teknik analisis untuk level hasil dengan analisis deskriptif. Lalu untuk proposal yang kedua dengan judul evaluasi pelaksanaan program pusat sumber pendidikan Cukup, Hasna cukup. Ya, baik Pak. Ya, kita akan bahas satu penelitian saja ya. Fokus pada yang tadi sudah dipaparkan oleh Hasna ya. Sebentar. Oke, jadi tadi Hasna kan sudah membaca dan mencoba untuk meringkas ya bagian-bagian yang ada dalam penelitian atau khususnya bab 1 sampai bab 3 atau proposal penelitian evaluasi program yang ditulis dalam konteks tesis oleh Sevrianto. Nah, jadi sebagaimana diketahui bersama ya melalui 2 contoh proposal tersebut, bahwa dalam sebuah proposal penelitian evaluasi program itu ada sistematika yang harus diikuti oleh evaluator. Jadi sama seperti penelitian ya tesis lainnya. Kalau yang namanya proposal penelitian itu isinya terdiri dari 3 bab. Ada bab 1, ada bab 2, dan ada bab 3. Ya, bab 1 itu berisi tentang pendahuluan. Kan? Jadi bab 1 itu berisi tentang pendahuluan. Lalu kemudian bab 2 itu berisi tentang kajian teoritik. Ya. Kemudian yang ketiga atau bab yang ketiga itu adalah berisi tentang metodologi penelitian atau yang berisi tentang ya berbagai metode atau teknik atau cara yang dipilih untuk melakukan evaluasi program. Bab 4 dan bab 5 itu adalah hasil penelitian dan juga kesimpulan. Jadi itu nanti ada sebagai laporan penelitian. Kalau yang namanya proposal itu hanya bab 1, 2, dan 3 ya. Nah, tentu kalau Bapak Ibu diminta untuk menyusun proposal ya, proposal penelitian itu artinya proposal yang dimaksud itu artinya Bapak dan Ibu diminta untuk menyusun bab 1 sampai dengan bab 3 ya. Oke, sekarang kita bahas isinya. Apa sih yang harus ada di dalam sebuah proposal penelitian itu? Ya. Oke. Di bab 1 tentu bagian yang paling penting ini adalah latar belakang penelitian atau latar belakang masalah penelitian.
Jadi bayangkan begini, misalnya ini penelitian Sevrianto ini dia meneliti tentang dampak, ya. Nah, kita lihat di sini penelitian Sevrianto itu berkaitan dengan dampak dari program OJT, ya. Dampak program OJT. OJT itu adalah on the job training, ya. Jadi dampak program OJT bagi siswa SMK Negeri 1 Cariu. Oke. Tentu kalau misalnya ada sebuah penelitian evaluasi program yang bertujuan untuk mengetahui dampak dari sebuah program. Program yang ingin diketahui dampaknya adalah program OJT atau on the job training di SMK 1 Cariu misalnya, atau nanti di dalam konteks latar yang lain, ya. Tentu pertanyaannya adalah mengapa, ya, kalau di latar belakang itu peneliti atau evaluator harus bisa menjelaskan mengapa evaluator ingin melakukan evaluasi, ya, terkait dengan dampak program OJT tersebut. Nah, latar belakang adalah tempat untuk bisa menjelaskan itu. Tentu Anda bisa menuliskan banyak hal di latar belakang. Ya, tapi bagian yang penting Anda harus jelaskan adalah kalau Anda ditanya mengapa Anda ingin mengevaluasi program OJT khususnya pada dimensi dampak misalnya. Maka jawabannya apa kira-kira, ya? Pak Yohanes atau Bu Hasna, apa jawabannya? Karena akan berdampak pada dunia tempat kerjanya, di kualitas si siswanya ini dalam bekerja. Ya. Tentu kalau kita mau menggunakan pendekatan deduktif, ya, maka kira-kira jawabannya akan begini. Pertama, kalau ditanya mengapa Anda ingin mengevaluasi dampak program OJT, tentu Anda akan mulai dari sesuatu yang umum. Anda bisa mengatakan bahwa kenapa saya ingin mengevaluasi ini, karena program ini penting. Benar nggak? Kalau ada program yang nggak penting gitu, ngapain sih Anda evaluasi, ya? Iya kan? Misalnya Mbak Hasna ingin melakukan evaluasi terhadap program pramuka di sekolah misalnya. Jadi evaluasi program pramuka di sekolah misalnya, di SMA Maju Mundur misalnya begitu, ya. Maka pertanyaannya kenapa Anda ingin melakukan evaluasi terhadap program pramuka? Tentu jawaban umumnya adalah karena program pramuka itu penting. Nah, maka di latar belakang itu adalah hal pertama yang Anda kemudian harus jelaskan. Apa pentingnya sih program pramuka itu sampai kemudian Anda ingin meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ya, untuk melakukan evaluasi terhadap program pramuka tersebut. Kalau kita lihat ini, ya, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Sevri, dia mulai tuh dengan menjelaskan SMK-nya. Ya, jadi dia mencoba untuk menjelaskan betapa pentingnya program on the job training itu, ya, di dalam proses pendidikan SMK. Dia mulai menjelaskan tentang SMK-nya, ya. Dia mulai menjelaskan tentang OJT dalam kurikulum SMK, betapa pentingnya, ya. Sampai sini bisa difahami enggak? Bisa, Pak. Ya, berapa paragraf itu tulisan tentang pentingnya program tersebut? Nah, ini tergantung dari kemampuan Anda memperkuat argumen Anda dengan pendapat ahli, ya, dengan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya, ya, yang mendukung argumen bahwa program tersebut memang penting sekali.
punya kedudukan yang sangat strategis ya dalam konteks tertentu ya. Nah, itu yang harus dijelaskan di awal. Nah, tentu kan nggak cukup dengan hanya menjelaskan bahwa program itu penting. Kemudian pertanyaan, mengapa Anda ingin melakukan evaluasi terhadap program tersebut? Nggak cukup, ya. Perlu apa lagi itu untuk alasan meneliti itu logis, ya. Maka bagian berikutnya Anda bisa ya memberikan penjelasan tentang ya fenomenanya. Nah, fenomenanya. Kenyataannya. Tadi kan Anda menggambarkan tentang pentingnya OJT gitu misalnya ya. Ya, pentingnya OJT. Nah, lalu tentu bagian berikutnya Anda perlu memaparkan tentang lalu ada fenomena apa? Ada fakta apa yang kemudian membuat Anda ingin meneliti, ingin mengetahui, ingin mengevaluasi program tersebut. Oke, ini programnya sudah penting, tapi ada apa? Kalau program itu penting lalu nggak ada apa-apa, ngapain Anda teliti gitu? Ya kan? Tentu Anda bisa mengevaluasi program yang Anda anggap penting karena memang ada fenomena yang menarik di sana. Nah, fenomena apa yang kemudian Anda dapati? Nah, nanti fenomena ini yang kemudian akan menjadi isu dari program tersebut. Kalau kita lihat ya di dalam tesisnya Sefrianto, coba dia mengutip fakta apa ini? Misalnya dia masuk ke fakta pengangguran lulusan SMK, ya. Ya bahas itu tuh bahwa lulusan SMK itu jumlah penganggurannya itu ada 11,24%. Kemudian ada kenaikan katanya ya. Nah, kemudian ini masih bicara tentang ini dia mengutip dari berbagai sumber tentang lulusan SMK yang menganggur ya. Nah, ini ya. Ini adalah fenomena atau fakta tentang pengangguran di SMK ya yang ada di Indonesia misalnya. Nah, termasuk juga kemudian dia coba untuk memasukkan kembali pentingnya OJT. Nah, ini jadi kalau ini kan seninya menulis ya. Jadi bisa saja misalnya Anda mulai dari sesuatu yang umum ya bahwa penting program OJT, lalu kemudian Anda kemukakan faktanya. Ya, nah kalau di dalam tulisannya Sefri ini nampaknya setelah dia kemukakan fakta yang bersifat umum, lalu kemudian dia kembali lagi menegaskan tentang pentingnya OJT, gitu ya. Oh, ya, ini di bagian berikutnya dia kembali menegaskan pentingnya OJT. Nah, tuh ya. Balik lagi ke pentingnya OJT. Kemudian dia balik lagi ke dalam data OJT di SMK Cariu. Nah, ini ya. Lihat. Tapi sebenarnya Anda bisa saja misalnya membuatnya begini. Misalnya di awal Anda sudah kemukakan pentingnya program yang Anda akan evaluasi, lalu kemudian Anda kemukakan fakta secara umum, ya di mana-mana, gitu. Misalnya gini, misalnya tadi Hasna ingin melakukan evaluasi terhadap program pramuka di SMA 2 misalnya ya, Bekasi. Hasna mulai tuh ya latar belakangnya dengan menegaskan pentingnya program pramuka. Hasna kutip pendapat ahli, Hasna kutip peraturan perundang-undangan. Nah, lalu setelah itu Hasna kemudian mencoba menyuguhkan fenomena tentang program tersebut berdasarkan hasil penelitian orang lain, ya, berdasarkan pengamatan Hasna, apa sih masalah-masalah yang kemudian muncul dalam penyelenggaraan program pramuka? Misalnya banyak siswa yang nggak berminat, ya,
kemudian kegiatannya itu membosankan, ya, dan lain sebagainya. Nah, dan bukan hanya di SMA 2 Bekasi, Hasna bisa mengutip hasil penelitian orang lain di tempat yang lain. Agar apa itu? Agar nampak bahwa evaluasi program pramuka yang Hasna akan lakukan itu isunya meskipun ada di SMK di SMA 2 Bekasi misalnya, tapi juga sebenarnya itu adalah isu yang global. Artinya di berbagai belahan dunia memang ada isu itu, ada masalah itu. Di Amerika ada isu penyelenggaraan program pramuka, ya. Kemudian di Eropa juga demikian, di negara lain juga demikian. Wah, itu artinya wah ini masalah dalam program pramuka ini ternyata memang dialami oleh banyak negara. Atau kalau misalnya skupnya nasional gitu di Jakarta, di Bandung, di mana termasuk di sekolah ya tempat Hasna akan melakukan evaluasi. Di mana itu? Di SMA 2 misalnya Bekasi. Jadi meskipun penelitiannya akan dilakukan di SMA 2 Bekasi, tapi Hasna menyuguhkan gambaran tentang fenomena masalah terkait dengan program yang juga terjadi di tempat-tempat yang lain. Jadi ini isunya isu global nih atau isu nasional nih. Jangan hanya memaparkan masalah yang ada pada program pramuka di sekolah Hasna. Itu nanti akan menegaskan bahwa program ini sebenarnya lokal sekali. Oh, ternyata masalahnya hanya lokal gitu. Padahal sebenarnya ini masalah nasional, padahal ini sebenarnya masalah global gitu. Nah, makin Hasna bisa menunjukkan bahwa masalah ini terjadi juga di tempat yang lain, nah itu makin bagus. Ya. Jadi apa namanya di dalam sebuah latar belakang ya Anda bisa pertama memaparkan pentingnya program ya. Kemudian setelah itu Anda compare dengan fenomena terkait dengan program tersebut ya. Nah, di dalam fenomena ya. Nah, ini apa namanya tadi yang saya sebut, Anda bisa mengutip berbagai hasil penelitian orang lain ya. Misalnya kalau di dalam tesisnya Sevri, Anda bisa lihat ini ya. Sevri mengutip misalnya penelitian macam-macam nih, ada penelitiannya Irfan, Febrika, Emilia, Senap, Mulyadi, Dadan, Mehrat, gitu kan? Di dalam penelitian yang orang-orang tadi itu lakukan, itu ternyata mereka sudah melakukan penelitian mengenai dampak mengenai program OJT menggunakan model CIPP. CIPP itu kan konteks, input, proses, produk. Artinya dimensi perencanaan, dimensi proses, dan dimensi hasil. Ya, itu sudah banyak itu penelitiannya. Jadi si Sevri ini ingin mengatakan bahwa isu terkait dengan program OJT kalau pada dimensi perencanaan, pada dimensi proses, pada dimensi hasil itu udah banyak penelitiannya. Ya. Udah banyak penelitiannya, tapi ya, isu pada dimensi dampak ini yang belum banyak diteliti gitu. Gitu ya. Makanya kemudian disampaikan nih fakta-faktanya ya. Ini dimensi konteks ya. Ini sudah hasilnya itu sudah mencapai 80% berdasarkan hasil penelitian orang lain kan. Input juga demikian ya. Kemudian proses juga demikian, kemudian hasil juga demikian. Nah, jadi ini Sevri ingin mengatakan bahwa dimensi perencanaan, dimensi proses, dimensi hasil itu udah banyak jawaban yang udah banyak penjelasan yang bisa diberikan. Tapi terkait dengan dimensi dampak, nah ini yang belum banyak nih diteliti, ya kan? Nah, makanya disuguhkan fakta-fakta ya terkait dengan isu pada dimensi dampak tadi. Nah, ini yang coba dibangun oleh Sevri kan, sehingga itu ya. Nah, dia mengutip beberapa penelitian tentang dampak on the job training ya, meskipun ada tapi kan belum banyak ya. Nah, dia ingin fokus ke arah itu. Nah, ya.
Nah, dia menekankan juga pentingnya mengevaluasi dampak nih. Kalau Stefri kan karena risetnya ke evaluasi dampaknya saja, dia kemudian menegaskan bahwa evaluasi dampak itu sangat penting, gitu ya. Nah, itu. Nah, seterusnya sama begini ya. Kira-kira latar belakang tuh isinya itu. Saya lanjutkan tadi misalnya contoh lain, misalnya tadi Hasna ingin melakukan evaluasi program terkait dengan program pramuka di SMA 2. Maka di latar belakang Hasna harus memaparkan pentingnya program pramuka. Nah, setelah itu Hasna kemudian mulai masuk pada isu-isu tentang apa namanya program pramuka tersebut, baik misalnya di dunia secara nasional ya di Indonesia atau di DKI Jakarta, termasuk juga di sekolahnya Hasna. Ada data apa, ada isu apa. Dan isu tersebut nanti yang kemudian akan mengarahkan ya model evaluasi apa yang kemudian akan digunakan. Misalnya gini, untuk evaluasi program pramuka, Hasna tuh dapat data ya ternyata program pramuka ini itu perencanaannya ada banyak masalah gitu. Jadi hasil kajian Hasna ini program pramuka yang dilakukan di Indonesia itu misalnya peraturannya nggak terlalu tegas ya, kemudian perencanaannya juga nggak terlalu baik, prosesnya juga nggak terlalu baik ya, hasilnya juga nggak terlalu baik gitu. Nah, maka kalau kemudian di dalam latar belakang itu isunya ada pada isu perencanaan, pada isu proses, pada isu hasil, berarti itu akan mengarahkan nanti evaluasi program ya menggunakan model yang sesuai, yang bisa menjangkau dimensi-dimensi tadi. Misalnya kan masalahnya di perencanaan, di proses dan di hasil. Model evaluasi apa yang tepat itu untuk menjangkau isu tersebut? Model apa yang tepat? Model evaluasi apa Hasna, Pak Yohanes yang mampu menjangkau dimensi perencanaan, proses dan hasil? Tadi model evaluasi Patrick ya, Pak? Ya, CPP bisa. CPP itu kan menjangkau perencanaan, proses, hasil, tapi juga containers juga bisa. Containers kan juga menjangkau perencanaan, proses dan hasil ya. Atau misalnya modelnya Profus juga bisa ya, diskrepansi model itu juga menjangkau dimensi perencanaan, proses dan hasil ya. UKLA juga bisa, itu menjangkau itu gitu. Nah, nanti tentu peneliti akan mempertimbangkan misalnya kalau oh ini program ini sangat sensitif nih ya, kita perlu menggali lebih dalam. Oh berarti mungkin itu akan mengarahkan pada penggunaan model yang lebih kualitatif, misalnya containers ya model. Dia menjangkau dimensi perencanaan, proses dan hasil, tapi juga caranya secara kualitatif. Kalau secara kuantitatif mungkin CPP akan lebih pas gitu ya. Nah, jadi itu jadi harus ada kecocokan antara isu dengan model evaluasinya. Tapi kalau misalnya isunya ini masalah-masalah terkait dengan program pramuka itu data fakta yang misalnya evaluator dapatkan, Hasna dapatkan, misalnya hanya berkaitan dengan proses dan hasil saja. Perencanaannya kayaknya baik-baik saja gitu, cuma proses itu ada banyak keluhan, ya, dan seterusnya, hasil juga nggak gitu kelihatan dan seterusnya. Nah, maka isunya hanya ada pada dimensi proses dan hanya ada pada dimensi hasil. Berarti nanti model evaluasinya harus cari apa model evaluasi yang menjangkau proses dan hasil, apa?
misalnya formative and summative evaluation ya. Iya. Nah, formatif dan sumatif itu kan hanya menjangkau proses dan hasil. Oke, ini akan tepat. Kenapa Anda menggunakan model formatif dan sumatif? Karena isu dalam programnya itu pada dimensi proses dan pada dimensi hasil. Iya harus cocok ya antara isu di latar belakang nanti dengan model evaluasi yang digunakan. Kita bisa lihat ini pada penelitian yang dilakukan oleh Sevry. Sevry itu isunya adalah isu dampak. Ya, makanya Sevry menggunakan model Kirkpatrick ya, itu pun hanya pada level 3 dan level 4. Level 1 dan level 2-nya itu nggak dikerjakan oleh Sevry karena dianggap penelitian lain sudah mengcover ya penjelasan tentang level 1 dan level 2. Nah, Sevry ingin fokus pada level 3 dan level 4. Karena Kirkpatrick ini salah satu model yang mampu menjangkau dampak tadi ya. Kalau model yang lain kan ada yang enggak ya. Mungkin sebenarnya selain model Kirkpatrick ada juga model logic model itu juga mampu menjangkau dimensi outcome ya. Sebenarnya bisa juga ada pilihan logic model ya. Nah, tapi itu kembali kepada peneliti dan evaluatornya masing-masing, dia mau menggunakan model yang mana. Yang penting, cocok antara model yang digunakan dengan isu yang ada pada latar belakang, atau masalah yang ada pada latar belakang. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Dari Hasna belum, Pak. Belum ya. Pak Yohanes? Oke, ya. Nah, bagian berikutnya dari latar belakang itu adalah fokus penelitian. Ya, fokus penelitian. Nah, ini fokus penelitian. Jadi, fokus penelitian itu adalah tempat di mana evaluator atau peneliti menjelaskan tentang fokus penelitiannya apa. Mungkin di latar belakang banyak ya, ini ditegaskan. Misalnya kalau di penelitiannya Sevry, dia jelaskan bahwa fokusnya adalah pada dampak program OJT gitu ya. Nah, pada level behavior dan result kalau di Kirkpatrick. Nah, itu penegasan saja. Kemudian dari hasil penegasan tersebut dirumuskanlah kira-kira apa masalahnya ya. Nah, ini dirumuskan masalahnya. Harus konsisten tuh ya. Ini kan dia kan tadi membatasi atau fokusnya hanya pada level behavior dan result. Ya udah berarti masalahnya dirumuskan pada level tersebut. Nah, ini kegunaan ya, ada kegunaan praktis dan penggunaan teoritis ya. Nah, silahkan Anda tuliskan. Baru setelah itu adalah bab 2 tentang kajian teoritik ya. Nah, kan untuk bisa Anda melakukan penelitian evaluasi program dengan baik ya, Anda perlu melakukan kajian teoritik. Jadi Anda mesti menuliskan tentang apa sih evaluasi program yang Anda maksud gitu ya. Nah, Anda tuliskan nih konsep evaluasi programnya mulai dari pengertian evaluasi program ya. Ini kan masih secara umum ya. Kemudian Anda perlu menuliskan apa namanya baru objek evaluasinya. Tadi kan tuh definisi evaluasi program kan. Nah, baru kemudian objeknya. Kalau dalam hal ini kan Sevry melakukan penelitian terkait dengan OJT, on the job training. On the job training itu kan berarti artinya kan pelatihan di tempat kerja gitu ya. Nah, training itu kan pelatihan atau pendidikan dan latihan. Apa sih itu pendidikan dan latihan? Anda mesti jelaskan tuh ya. Apa itu pendidikan dan latihan? Ya, kalau Hasna misalnya nanti program pramuka gitu misalnya ya. Nah, anak mesti jelaskan tuh program pramuka itu apa sih? Ya, siapa yang menginisiasi, siapa yang melakukan, kebijakan pemerintahnya apa misalnya. Pengertiannya apa dan seterusnya ya. Kalau di Indonesia gimana, kalau di Amerika gimana, kalau di India gimana gitu ya. Itu dikaji secara baik ya.
Itu namanya kajian teoritik. Di dalam hal ini kalau Sevri dia mengkaji dulu tentang training atau pelatihan gitu ya. Nah, baru ke program OJT-nya ya. Program OJT-nya mulai dari apa tadi itu pengertiannya, tujuan program ya. Dia kaji ya, kemudian ketentuan pelaksanaan OJT-nya ya. Pelaksanaan program OJT-nya, tahap 1 sampai dengan tahap terakhir gitu, ini dijelaskan ya, termasuk manfaatnya, landasan hukumnya. Nah, baru bagian yang ketiga dijelaskan model evaluasi program yang dipilih. Dalam hal ini kan Sevri memilih menggunakan model Kirkpatrick ya. Nah, itu dijelaskan. Nanti kalau Hasna misalnya memilih menggunakan model yang lain, ya model tersebut dijelaskan ya. Nah, ini dijelaskan. Kemudian bagian lain di dalam bab 2 itu ada hasil penelitian yang relevan. Ya, itu kemudian dimasukkan apa saja ya. Nah, kemudian kriteria keberhasilan. Nah, kriteria keberhasilan evaluasi itu dijelaskan. Tentu kriteria ini diambil dari hasil kajian teoritik yang di atasnya. Jadi nggak boleh muncul tiba-tiba ya. Dalam hal ini kan kriteria keberhasilan itu kan ada pada dua level ya. Yang perilaku itu apa? Jadi dampak program itu secara teoritik, dampak program OJT itu apa sih? Nah, ini dikaji nih oleh si Sevri ya. Dan akhirnya setelah dikaji, nah, ditetapkanlah bahwa ya dampak program itu kalau pada level perilaku adalah ya meningkatnya kinerja gitu ya. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan juga oleh Hasna ya. Kalau untuk resultnya apa? Kalau untuk resultnya program ini dikatakan berhasil apabila dia mampu meningkatkan pendapatan, mampu meningkatkan kepuasan pelanggan gitu ya. Nah, ini dia sudah kalau kinerja itu kepada diri orang yang mengikuti OJT, kalau result itu dia berdampak pada sesuatu di luar diri orang yang mengikuti OJT. Misalnya tadi kepuasan pelanggan, nah gitu ya, itu kan sudah beyond. Ya, lalu kemudian disarikan dalam bentuk tabel si kriteria keberhasilan itu seperti yang tampak di sini. Tapi ini kan hasil kajian teoritik ya, di atasnya tuh ada kajian teoritiknya tuh. Jadi jangan sampai ada tabel keberhasilan, lalu ini ada tapi kajian teoritik di atasnya nggak ada. Nah, ini kan nggak boleh, datang dari mana ini kriteria keberhasilannya ya. Dia harus dikaji terlebih dahulu ya. Nah, bab 3, metodologi penelitian. Di bagian pertama dari metodologi penelitian itu ada tujuan penelitian. Nah, ini kan tujuan penelitian itu sebenarnya dengan rumusan masalah sekali 3 uang ya. Jadi hanya beda rumusan kalimatnya. Kalau di dalam rumusan masalah, kalimatnya berbentuk pertanyaan atau masalah. Kalau di tujuan, kalimatnya berbentuk pada outputnya. Misalnya kalau pertanyaannya ya kalau masalahnya bentuk perilaku atau kinerjanya bagaimana, kalau di dalam tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja gitu ya. Kalau pertanyaan penelitiannya apakah ada hubungan antara X dan Y misalnya, di dalam tujuan penelitian bunyinya untuk mengetahui hubungan X dan Y. Jadi kan itu hanya ini kalimat masalah, ini kalimat tujuan ya. Tapi isinya sama sebenarnya tujuan penelitian itu dengan rumusan masalah ya. Beda orientasinya. Tapi harus konsisten. Kalau rumusan masalahnya 2, tujuannya 2. Kalau rumusan masalahnya 3, tujuannya 3 gitu ya. Jangan berbeda. Ini harus konsisten. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Nah, yang ketiga adalah pendekatan, metode dan desain penelitian. Ini dijelaskan nih ya. Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan apa ya. Metode penelitiannya menggunakan metode penelitian apa ya. Kalau dalam penelitiannya Sevri ini ya di dalam dimensi apa namanya di level 1 dia menggunakan perbandingan ya, komparatif kan. Jadi dia membandingkan antara kinerja
siswa yang mengikuti OJT dan tidak mengikuti OJT. Nah, itu tuh dilihat tuh ya untuk mengetahui dampak dari OJT terhadap siswa yang mengikutinya. Kemudian kalau untuk result ya itu menggunakan deskriptif kalau di sini ya. Anda sebagai evaluator silahkan didesain itu Anda akan menggunakan cara yang mana ya. Nah, ini kemudian dijelaskan ini apa namanya langkah-langkah populasi dan sampelnya siapa ya, kemudian instrumennya nanti bagaimana ya, disesuaikan ya, lalu kemudian tentu instrumen yang digunakan adalah instrumen yang baik sehingga harus melalui proses validasi ya. Ini kan sebagaimana yang Anda sudah dapatkan di mata kuliah yang lain. Saya nggak akan bahas ini ya. Ini karena ini sudah dilakukan penelitiannya, jadi hasilnya sudah disampaikan di sini ya. Nah, sudah. Ya sudah itu adalah yang kemudian isi dari isi dari sebuah proposal penelitian evaluasi program. Selesai sudah. Ini kalau bab 4 nanti kan terkait dengan hasilnya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Pak mau tanya untuk yang tadi kan sampling pada proposal ini 30 diambil semua ya Pak? Iya. Nah untuk pengambilan sampelnya itu ada maksimal atau berapa persen dari populasi yang ada di SMK itu atau yang ada aja gitu Pak? Terima kasih. Kan Anda belajar tuh di mata kuliah yang lain ya, terutama di metodologi penelitian atau statistika. 30 itu kan termasuk sampel kecil ya. Jadi kalau ternyata jumlahnya 30, Anda mesti ambil semuanya. Jangan 30 Anda sampling lagi, itu nggak bagus ya. Tapi kalau jumlahnya di atas 30, Anda bisa tuh mengambil sampel, mengambil sebagian dari jumlah anggota populasi yang ada. Nah, berapa yang Anda ambil? Anda kan bisa menggunakan beberapa cara ya. Misalnya Anda pernah belajar yang namanya rumus Lovin. Pernah dengar nggak rumus Lovin? Pernah. Iya, atau Anda menggunakan tabelnya Krejci, tabel Krejci itu. Nanti dengan jumlah anggota sampel dengan jumlah anggota populasi sekian dengan taraf signifikansi sekian, nah maka jumlah sampelnya sekian. Itu sudah ditentukan. Jadi nggak bisa misalnya 10%, 20%, nggak ada begitu. Tapi Anda harus mengacu pada misalnya rumus Lovin atau misalnya tabelnya Krejci atau Harry King di dalam menentukan sampel. Ya, jadi ada hitung-hitungannya. Itu ada rumusnya ya. Nanti Anda boleh cari. Gitu ya, Asna. Ya. Ya, yang lain lagi apa? Yang lain lagi silahkan. Pak, tadi kan kalau untuk model Kipetrik yang diambil Asna, suaranya kok nggak jelas, bisa ulang lagi? Waalaikumsalam. Oh, lo gimana lo? Iya lo masih ingat saya, lo maksud saya.